Tak hanya dirasakan keluarga korban, tetapi juga masyarakat pengguna transportasi umum, kereta rel listrik atau KRL, maupun kereta api, atas insiden naas yang terjadi di Bekasi Timur. Kami segenap redaksi BTV juga turut berduka atas insiden kecelakaan ini. Dan untuk mengetahui lebih dalam dan tentunya juga mengantisipasi tentang apa saja yang perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan pasca insiden kecelakaan ini, sudah terhubung melalui sambungan virtual pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian Joni Martinus. Pak Joni, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih sudah diundang bergabung di BTV. Baik, terima kasih juga Pak Joni sudah bergabung sembari menantikan Anda memperbaiki situasi. Saya tanyakan dulu, sebagai orang yang paling tidak sudah sangat paham begitu dengan terkait sistem perkeretaapian kita, apalagi Anda juga pernah ada di sana begitu. Apa yang menjadi analisa Anda terkait kecelakaan yang terjadi? Apakah memang sebegitu berdampaknya atau berefek domino seperti itukah ketika ada kereta yang harus berhenti akibat adanya mobil yang tertemper di perlintasan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas atas waktunya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan belasungkawa ya, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya kecelakaan ini sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Dan saya turut prihatin atas kejadian ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa menurut analisa saya bahwa ada beberapa faktor, ada banyak faktor lah. Paling tidak saya mencatat ada 6 faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kereta api, yaitu kereta api ditabrak dari belakang oleh kereta api lainnya. Nah, 6 faktor ini menurut saya patut untuk kita simak bersama, sehingga nanti lebih lanjut kita bisa menganalisa, dan tentunya saya yakin juga teman-teman KNKT juga akan melakukan investigasi dengan cermat. Yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang perkeretaapian, maka kita harus bicara tentang prinsip sistem persinyalan pada perkeretaapian ya, bahwa ada prinsip yang namanya absolute block system persinyalan. Nah, di mana pada prinsip ini mewajibkan sinyal masuk berwarna merah selama ada kereta api di petak blok di depannya. Itu Mas. Artinya, kalau kita melihat fakta di lapangan bahwa ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang dapat masuk hingga menabrak KRL di depannya, nah ini menjadi hal yang patut kita dalami dan menjadi perhatian kita semua, terutama KNKT tentunya. Nah, kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa secara umum ada beberapa faktor yang memungkinkan bisa menjadi penyebab suatu kereta api ditabrak dari belakang oleh kereta api lainnya. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap sinyal merah atau indikasi sinyal berhenti, atau istilahnya ialah signal passed at danger. Ini bisa memungkinkan ya terjadinya tabrakan jika ada indikasi ini, terjadinya pelanggaran terhadap sinyal yang tadinya berindikasi merah itu artinya kereta api wajib berhenti, tapi terjadi pelanggaran. Yang kedua, bisa juga bahwa terjadinya tabrakan kereta api dari belakang ini adanya kegagalan sistem sinyal. Jadi artinya kegagalan sistem sinyal ini artinya menampilkan aspek yang salah. Jadi aspek yang salah itu misalnya harusnya sistemnya itu aspeknya menunjukkan warna merah, artinya harus berhenti, tapi yang ditunjukkan malah warna hijau. Nah, itu bisa juga menjadi trigger atau penyebab terjadinya kecelakaan kereta api. Kemudian yang ketiga ialah miskomunikasi. Seperti kita ketahui bahwa dalam operasional kereta api, Mas, itu terjadi komunikasi yang intens ya, antara masinis dan pusat pengendali operasi kereta api. Nah, itu terjadi komunikasi yang intens, termasuk juga komunikasi dengan petugas operasional di stasiun. Nah, bisa jadi adanya miskomunikasi itu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan bisa
menjadi penyebab kecelakaan kereta api. Nah, yang keempat tentu penyimpangan prosedur. Ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya kereta api menabrak kereta api lainnya dari belakang ketika terjadi penyimpangan prosedur yang menyebabkan kereta itu diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi oleh kereta lain. Jadi ada penyimpangan prosedur di sini. Kereta lain masih ada standby, tapi malah kereta lainnya disuruh masuk ke jalur yang sama. Dan yang keenam, yang kelima tentu masalah teknis, Mas. Jadi masalah teknis juga bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Seperti misalnya gagal pengereman atau rem blong, sehingga masinis atau kereta api tidak mampu berhenti tepat waktu meskipun sinyal sudah terlihat. Dan yang terakhir, analisa kami adalah bahwa di antara penyebab kejadian ini kemungkinan juga bisa karena faktor konsentrasi. Misalnya hilangnya konsentrasi pada masinis sehingga mengurangi kewaspadaan dalam memantau kondisi jalur maupun kondisi sinyal di depannya. Ini juga dimungkinkan bisa menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan kereta api. Nah, terkait tadi pertanyaan yang di awal, apakah kejadian sebelumnya yaitu tabrakan atau KRL menempel atau menabrak mobil di perlintasan itu menjadi penyebab? Menurut saya ini kasus yang berbeda ya, dua kasus yang berbeda. Baik. Bisa saja ini menjadi satu jalinan cerita, tapi kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada kaitannya secara langsung antara kejadian KRL menabrak mobil di perlintasan itu menjadi penyebab utama terjadinya kereta api menabrak dari belakang. Seperti itu. Baik, Pak Joni. Tapi kan ini ada yang kemudian jadi perhatian masyarakat juga karena ini beredar di internet begitu ketika ada pengguna transportasi umum ini, ada pengguna kereta api Argo Bromo Anggrek yang sedang live juga begitu dan kemudian keretanya terjadi kecelakaan, ketika keluar berhasil bertemu dengan masinisnya. Dan masinisnya bilang, aspek saya yang hijau ketika di depan tiba-tiba berubah jadi merah begitu. Jadi artinya dia tidak menemukan lampu yang kuning. Nah, ini apa yang bisa kita analisa soal ini? Mohon ditahan dulu jawabannya Pak Joni, karena sekarang kita akan bergeser dulu ke topik yang lainnya. Ini ada perkembangan terbaru dari Menkom Digi Mutia Hafid yang akan menyampaikan pernyataan tentang PP Tunas. Kita simak sekarang. Dilakukan tindakan atau deaktivasi yang sudah dilakukan sampai hari ini. Mungkin itu ada lagi yang PP Tunas sebelum saya menjawab. Mas Riki. Ya, mungkin pertanyaannya tadi kan udah jalan hampir 2 bulan yang PP Tunas. Nantinya setiap platform itu bakal integrasi setiap tadi kan Ibu bilang gini ya, batas untuk laporannya nanti setiap bulan, apakah per bulan setiap PSE harus lapor ke Komdigi atau memberikan update ke masyarakat seperti apa sih Bu teknis? Secara rutin. Jadi secara rutin memang harus melapor. Berapa bulan sekali atau minggu sekali? Ya, ini sedang kita dilihat mekanismenya. Nanti juga dibicarakan dengan masing-masing platform. Itu di Juni berarti Bu ya, mulai berlakunya? Yang di Juni ini kan adalah self-assessment dari para platform untuk kita nilai kembali. Kalau untuk laporan dari deaktivasi akun, itu sedang dibicarakan dengan masing-masing platform. Ya, nanti langsung sama Pak Dirjen habis ini ya. Penegasan aja Bu, jadi self-assessment itu cuma sekali atau nanti Jadi self-assessment itu tentu kondisi dari platform seiring dengan waktu mungkin berubah. Jadi akan dilakukan self-assessment lagi kalau kita mendapat laporan atau kita mengamati ada perubahan layanan yang diberikan oleh platform. Misalnya tadinya fitur komunikasinya tidak ada menjadi ada, atau tadinya sampai 16 tahun terus dikurangi ke 13 tahun. Nah itu menjadi bahan kita untuk kemudian melakukan reevaluasi terhadap penilaian resiko terhadap masing-masing platform. Saya izin banyak, kalau yang 6 Juli itu batas Juni, 6 Juni maksudnya 21. apakah itu jadi tengah waktu untuk PSE untuk akselerasi sama maksudnya setelah itu apakah ada pembatasan atau bagaimana? Terima kasih. Mohon izin Bu.
6 Juni itu batas waktu self assessment, laporan masuk ke kami self assessment dari masing-masing PSE. Setelah itu dari Komdigi akan melakukan. Baik, itu tadi kita mengikuti perkembangan terbaru dari Menkomdigi terkait PP Tunas. Tadi sedikit disampaikan soal PP Tunas ini langsung dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita kembali lagi untuk membahas tentang kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Masih dengan Pak Joni Martinus, pengamat transportasi publik bidang perkeretaapian. Pak Joni masih bersama kami? Ya, Mas, masih gimana? Ya, jadi pernyataan masinis tadi, Pak. Kalau kita kan berkendara itu kalau lagi dapat lampu hijau, kemudian ketika lampunya mau berubah merah, ini kan ada kuning dulu begitu. Nah, kalau di kereta api kan blok-blok begitu ya. Jadi yang ini merah, kemudian dua blok sebelumnya kuning, blok yang sebelumnya lagi hijau begitu. Tapi ini kemudian yang terjadi, ini blok kedua hijau, blok satu merah, Pak. Ini menurut pernyataan masinis yang beredar di internet. Apa analisa Anda soal ini? Sebenarnya Mas, itu sudah saya jelaskan tadi ya di poin kedua bahwa beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab itu ya kemungkinan adalah diantaranya tadi pertama pelanggaran terhadap sinyal indikasi merah atau bisa jadi kegagalan sistem sinyal sehingga menampilkan aspek yang salah. Nah itu ya. Yang kedua ini kayaknya tadi relate sama pertanyaan Mas tadi atau juga bisa dari akumulasi keduanya. Namun yang paling ini ya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa prinsip absolute block system. Artinya ketika sudah ada kereta api yang masuk di suatu jalur atau di dalam petak blok di jalur di stasiun, maka wajib indikasi sinyal yang akan dihadapi masinis itu berwarna merah, Mas, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi ini memang masih perlu untuk kita nantikan begitu investigasi dari KNKT untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi. Tadi laporan dari kawan-kawan kami juga menyebut kalau kepolisian sudah menganalisis apa yang terjadi di sana, tapi tentu kita akan nantikan hasil investigasinya akan seperti apa. Pak Joni Martinus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, memberikan pandangan dan juga analisanya bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Ya, terima kasih.